Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang kisah 10 hewan yang pasti masuk surga menurut agama Islam, disebutkan dalam Al-Quran. Kisah 10 hewan yang pasti masuk surga dalam agama Islam menarik untuk kamu ketahui. Hal ini mungkin tidak begitu populer dibicarakan, karena setiap orang fokus pada kriteria manusia yang akan masuk surga di hari akhir nanti. Padahal, hewan-hewan tertentu juga telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan-hewan ini dijamin masuk surga karena apa yang telah diperbuat dan dilaksanakannya selama hidupnya. Kebanyakan hewan yang akan masuk surga ini berhubungan dengan kisah para nabi. Kisah 10 hewan yang pasti masuk surga berkaitan dengan hubungannya dengan para nabi dan rasul. Biasanya hewan-hewan ini membantu nabi dan rasul dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hewan-hewan tersebut diganjar dengan surga. Berikut rangkuman dari berbagai sumber, tentang kisah 10 hewan yang pasti masuk surga. 1. Unta Nabi Shaleh alaihi salam. Kisah 10 hewan yang pasti masuk surga yang pertama yaitu unta Nabi Shaleh alaihi salam. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Shaleh, namun unta tersebut dibunuh oleh kaum Samud. Setelah itu, kaum Samud langsung mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabarkan, unta ini diperkenankan Allah untuk masuk surga. Kisah ini tercantum dalam surat Hud ayat 64-68. Sebagaimana surat Hud ayat 64, yang artinya, "Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa asap." 2. Sapi yang disembelih Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah 10 hewan yang pasti masuk surga berikutnya yaitu sapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sapi ini disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi hidangan bagi kaum musafir yang bertamu ke rumahnya, yang sebenarnya adalah para malaikat. Mereka menyampaikan kabar kelahiran Ishak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini tercantum dalam surat As-Sariyat ayat 24-30. Sebagaimana surat As-Sariyat ayat 26, yang artinya, "Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar." 3. Domba yang dijadikan pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Domba Nabi Ismail alaihissalam juga merupakan salah satu kisah 10 hewan yang pasti masuk surga lainnya. Seperti yang telah diketahui, domba ini adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Berkat kesabaran serta ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan seekor domba. Kisah ini tercantum dalam surat As-Saffat ayat 102-107. Sebagaimana surat As-Saffat ayat 107, yang artinya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." 4. Sapi yang disembelih untuk menghidupkan mayat pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kisah 10 hewan yang pasti masuk surga selanjutnya adalah sapi Nabi Musa alaihissalam. Sapi ini digunakan dalam pengungkapan pembunuh dari seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk melalui Nabi Musa alaihissalam dengan menyuruh menyembelih seekor sapi betina dan kemudian dipukulkan kepada mayat. Kemudian mayat tersebut hidup kembali dan mengatakan siapa pembunuh sebenarnya. Peristiwa ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 68-73. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 68, yang artinya, "Mereka berkata,
mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." 5. Ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ikan paus ini adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika melarikan diri dari kaumnya. Namun, karena kesalehan Nabi Yunus alaihissalam yang senantiasa berzikir, ia dapat bertahan selama 40 hari dan keluar dari perut ikan tersebut. Peristiwa ini tercantum dalam surat As-Safaat ayat 139-148. Sebagaimana surat As-Safaat ayat 144, yang artinya, "Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu, sampai hari kebangkitan." 6. Keledai pada kisah Nabi Uzair alaihissalam. Kisah 10 hewan yang pasti masuk surga berikutnya yaitu kedelai Nabi Uzair alaihissalam. Kisah ini menceritakan tentang keledai teman Nabi Uzair yang diubah menjadi tulang belulang dan dibangunkan kembali. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 259, yang artinya, "Atau setengah hari." Allah berfirman, "Tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging." Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, "Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." 7. Semut yang bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semut yang bertemu dengan Nabi Sulaiman juga merupakan salah satu kisah 10 hewan yang pasti masuk surga. Seperti yang diketahui, Nabi Sulaiman diberikan anugerah kemampuan untuk memahami bahasa binatang, termasuk semut. Kisah ini tercantum dalam surat An-Naml ayat 17-19. Sebagaimana surat An-Naml ayat 18, yang artinya, "Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, 'Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya,' sedangkan mereka tidak menyadari." 8. Burung hudhud Nabi Sulaiman yang menyampaikan pesan kepada Ratu Balqis. Masih berkaitan dengan cerita Nabi Sulaiman, burung hudhud yang menjadi kurir Nabi Sulaiman dalam mengantarkan surat kepada Ratu Balqis dan mengajaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadi salah satu kisah 10 hewan yang pasti masuk surga. Kisah ini tercantum dalam surat An-Naml ayat 20-31. Sebagaimana surat An-Naml ayat 18, yang artinya, "Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, 'Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?'" 9. Anjing Ashabul Kahfi. Kisah 10 hewan yang pasti masuk surga berikutnya yaitu anjing Ashabul Kahfi. Anjing ini menemani Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun. Kisah mereka tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 9-22. Sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 22, yang artinya, "Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya," sebagai terkaan terhadap yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, "Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau, Muhammad, berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada siapapun." 10. Unta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Unta ini digunakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Unta ini digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat tinggal di Madinah, dan menjadi petunjuk untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhenti di Madinah. Terima kasih
Apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.